Gimana nih hari ini trading? Bosen nggak marketnya? Kalau dilihat kebetulan hari ini saya nggak saya nggak begitu banyak trading ya. Hari ini lebih banyak ketemu orang sih ya. Cuman dari market beberapa yang dari rebound lumayan menarik sebenarnya ya. Tapi ada juga yang lagi bergerak sideways doang ya. Mungkin ada potensi untuk kita masuk entry point ya. Nah coba kita lihat ya dari ISG-nya dulu. Saya balik dulu layarnya. Bisa kelihatan ya. IHSG ini dari kapan hari kita bicara itu masih belum berubah ya. Kemarin kan kalau ya Medan nanti next time ya sama Alfon, mungkin sama Jogi atau sama Pak Asbi dan kawan-kawan. SMF nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari IHSG ya, sebenarnya yang kita bicara basically itu nggak pernah berubah ya. Yang kita punya kemarin kan bicara soal IHSG, dua antisipasi yang kita harapkan. Satu, dia ada ranging di sini ya, pergerakannya bakal boring di sini ya, atau ya kalau kita lihat bisa aja sih dibuat kayak invert head and shoulder ya. Anyway, kalau teman-teman lihat benar-benar IHSG ini kembali lagi ya, ini daerah-daerah support ya teman-teman ya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya berapa banyak support yang mereka coba tes ke bawah, tapi sebenarnya cukup respect ya. Nah, yang perlu dilihat aplikasi Terima bisa nggak bisa. Ini saya masih buka aplikasi Terima, mungkin belum update version kali. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya dari break di sini, ini kan setiap kali buat low baru, ini kan dia lebih sedikit ya, lebih kecil ya teman-temannya, atau nggak lebih agresif ya. Berarti sebenarnya kemarin waktu dia recovery lumayan cepat ya teman-teman ya. Logically kita nggak berharap ada pergerakan yang lebih besar daripada pergerakan naik di sini. Jadi kalau dia ranging sebenarnya menurut saya masih sehat ya. Tinggal yaitu tadi dua antisipasi yang kita harapkan, antara dia bisa aja nih teman-teman buat ranging yang lebih panjang ya. Tinggal momentumnya apa, atau yang kedua kita bisa antisipasi dia buat invert head and shoulder ya. Kalau kita mau bahu kiri bahu kanan ya itu mungkin yang possible ini ya kejadian ya. Ini tadi masuk ditanya SAMF gimana? Coba ya, saya udah lama nih nggak masuk SAMF. SAMF sebenarnya secara company saya pernah masuk ya, tapi kapan hari saya masuk tuh masuknya lumayan tinggi gitu. Nah, kalau dari company-nya sendiri sebenarnya earning-nya tuh lumayan gitu ya. Earning-nya lumayan, net profit-nya sama liability sebenarnya masih normal juga ya teman-teman. Cuman sentimen apa yang kita harapkan dari sini? Kalau semuanya berdasarkan technical doang, kita bisa lihat memang dia ada potensi kenaikan sekitar 18%. Tapi kalau harga sekarang sih di tengah-tengah ranging gini, sebenarnya saya nggak pernah masuk di tengah-tengah. Saya prefer untuk masuk di bawah ya. Nah, tinggal tinggal story apa yang buat dia menarik ya. Menurut saya so far belum ada story ke arah sini ya teman-teman. Kalau lihat belakang ini kan story-nya rada nggak ada tema yang pasti ya teman-teman ya. Minggu ini naik yang ini, minggu depan naiknya bisa yang lain ya. Nah mungkin kalau semuanya saya ngelihat ya tema besar yang lebih jelas sebenarnya yang ke arah EV ya teman-teman ya. Anyway, kalau kayak EV ini kan sooner later bakal kejadian, tapi memang teman-teman perlu nunggu waktu lebih lama sih gitu loh. Oke, nanti kita bahas soal Big Bangs ya. Nah, jadi kalau bicara EV ya kita bisa lihat dari saham-saham yang relate sama EV ini juga belum kemana-mana ya. Mungkin kayak Antam ya, ada kayak reboundnya. Inco, Antam juga teman-teman lihat belum kemana-mana ya. Otomatis ya kalau deket-deket daerah support ini jadi menarik sih sebenarnya ya. Jadi menarik ya. Just in case dia di sini ada reversal, ya mungkin kita bisa tunggangin. Since kalau dekat bawah ini nggak begitu jauh ya dia punya risk ya. Tapi kan nggak bisa serta merta kita masuk harga sekarang, terus cuman prepare dia punya stop loss di sini. Tapi kita nggak pernah tahu apakah dia bakal bisa reversal atau enggak. Menurut saya sih kalau area-area reversal 13% ya sebenarnya cukup menarik kalau sebenarnya kita masuk area sekarang ya. Kalau berdasarkan pertimbangan risk and reward ya. Tapi ingat ya, ini belum ada clear reversal teman-teman.
kalau semuanya mau masuk berdasarkan risk and reward ya sebenarnya not bad. Inco juga sih. Breeze, nah itu Breeze sebenarnya lumayan ya. Breeze saya juga lumayan suka ya. Kalau kita lihat Breeze ini kan kemarin, nah barusan ngomong lumayan suka, dia udah naik ya. Breeze ini kita bisa kelihatan sudah ada perubahan tren ya teman-teman ya. Ini waktu ini lumayan ranging, terus dia waktu dia break dari rangingnya disertai sama volume yang lumayan gede ya. Waktu pullback kurang lebih 50%, sebenarnya kalau kita mau coba betting di sana, kita mungkin masuk entry pertama, entry kedua. Nanti waktu kalau dia pullback lebih dalam ya sebenarnya boleh juga. Nah anyway, kalau mau masuk harga sekarang gimana? Kalau masuk harga sekarang sih saya prefer untuk tunggu dulu sih teman-teman ya. Karena bisa aja ini dia buat kayak channel yang lebih panjang atau lebih besar atau lebih lebar ya range-nya ya. Mungkin kalau ketinggalan jangan dikejar sih teman-teman ya. Kalau untuk Breeze ya. Kita lihat PGO. Oke, PGO ini barusan IPO kan? Ya, kemarin waduh, ini barusan IPO ya. Sebenarnya agak-agak susah ya kita kalau mau ngomong lihat technical ya. Kecuali kita benar-benar baca prospektusnya ya. 1, 2, 3 hari, wah 3 hari merah ya, barusan hari ini hijau ya. Nah, kalau semuanya kita masuk kemarin waktu harga IPO ya masih minus ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang saya nggak begitu nyaman nih kalau masuk harga IPO. Kadang-kadang kalau kita nggak benar-benar tahu ini perusahaan mau ngapain ya, rada susah kalau mau lihat di sini. Kalau kita mau lihat dari technical, sebenarnya masih terlalu baru juga. Kalau berharap dari pergerakannya kita bisa baca, kadang-kadang kita bisa salah baca juga karena kita cuma lihat minor trendnya sih. Mungkin itu dulu. Kalau dari PGO mungkin saya nggak mau pegang dulu sih. Bentar lagi bulan puasa, paceklik bursa. Ya biasanya sih dekat-dekat bulan puasa itu memang rada sepi ya teman-teman ya. Nah tinggal itu sama seperti kemarin tahun lalu waktu Desember. Kita ngomong dari Desember biasanya ada kayak Santa Claus Rally lah. Terus ada window dressing segala macam. Tapi kemarin buktinya waktu Desember merah ya. Bisa aja waktu kali ini memang kejadian rada anomali ya. Nah ini kita masih tunggu. Tapi anyway kalau saya masih ngelihat IHSG sih harusnya masih quite okay sih teman-teman ya. Tinggal kalau mau masuk entry point-nya aja diatur. Ya, yang Dharma kebetulan nih kemarin waktu minggu lalu saya online ada yang tanya soal Dharma ya. Dharma itu penjelasan saya waktu kapan hari gimana nih? Kalau ada yang masih ingat, saya lumayan suka karena waktu itu udah mulai ngeround ya, udah mulai perlambatan, terus udah mulai structure mana udah mulai rubah. Nah, pas kebetulan di harga 780 ya. Ini juga saya nggak nyangka sih dia naik sini sebenarnya 675 kemarin itu target kenaikan saya. Tapi kalau udah sampai sini ya saya selalu tunggu waktu dia pullback ya. Kalau harga sekarang mau masuk nanti dulu deh. Tapi teman-teman yang sempat masuk Dharma ya, congrats ya teman-teman ya. Mungkin kalau harga sekarang masuk nanti dulu sih. Tunggu aja dia pullback. ESA, FUTR. Apa ya ini? Saya belum pernah lihat juga FUTR. Oh, sama IPO ya. Nah ini nasibnya beda sama PGO tadi ya. Yang satu itu 3 hari turun, ini 3 hari naik ya. Nah ini saya juga belum tahu sih. Saya belum baca juga sih. Anyway, kalau yang bahan begini saya mungkin nggak bahas terlalu dalam ya. Saya skip dulu. MTDL sebenarnya company-nya saya juga suka. Ya sebenarnya di area-area support juga ya teman-teman ya. Juga masih ranging lumayan gede sih. Kalau semuanya kayak teman-teman pas daerah-daerah support di sini nih ya, daerah-daerah support sini sebenarnya teman-teman boleh sih untuk spek ya. Just in case dia di bawah terus dia masih ranging cukup lama, harusnya bisa manfaatin ranging. Ya, oke, bisa manfaatin dia punya ranging area aja. Mungkin sekitar berapa nih? Kalau kita lihat sekitar 11%. Tapi 11% harusnya dari tempat lain juga banyak sih. Mungkin nggak harus ke MTDL sih. Cari yang lain aja deh. Kalau semuanya by temanya juga kayaknya nggak ke tag seperti ini ya.
Mungkin kalau mau tag malah saya lebih suka Goto atau Bukalapaknya sih gitu. Ya, justru yang ini kemarin sebenarnya ada kayak gap sih di minor trendnya ya. Ini malah lebih menarik sih kalau kita masuk ya, waktu di bawah kemarin di 4320. Terus di sini ada small gap yang dia tutup 4600 ya, harusnya kita bisa asumsi dua nih. Satu, kita bisa asumsi bisa aja dia buat lower high ya. Tapi kalau semuanya kita ngomong lower high, ini pergerakan 3 hari segini sih harusnya cukup agresif. Nah, volumenya juga cukup oke ya. Nah, cuman gini teman-teman, harga sekarang masuk cukup wise nggak? Menurut saya nggak begitu wise ya. Lebih baik kita tunggu aja di harga yang ke bawah. Siapa tahu kita dapat better price atau semuanya dia bisa minor trendnya buat another higher low ya. Sebenarnya akan lebih aman buat kita sih kalau mau masuk ya. Nah, kita ngomong-ngomong ini kebetulan ada yang lihat Mustika Ratu kayak Masa ya. Masa sama Mustika Ratu. Nah, ini kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu dia ngasih tahu saya Masa bagus. Ini orangnya saking nggak online ya. Masa sebenarnya ya Masa kebetulan ini dari Om Pandu sih, Om Pandu Surabaya. Masa volumenya rada tipis ya teman-teman ya. Kalau harga sekarang sih memang dia udah 2 hari arah sih, cuman ya jangan dikejar ya kalau barang yang seperti ini ya. Nah, ini Om Pandu nih, congrats ya. Udah di-mention di sini ya. Terus ada juga kayak ESA ya secara fundamental oke ya teman-teman ya. Nah, by technical sebenarnya kita sempat mention juga ya. ESA itu waktu itu saya sempat taruh harga entry price kurang lebih di daerah sini. Ya, teman-teman bisa lihat juga ya video-video dulu ya, karena di sini waktu itu saya melihat ini mungkin range-nya cukup lebar ya. Karena range-nya cukup lebar, saya prefer untuk masuk multiple price ya, nggak satu harga. Just in case dia turun dulu, ya kita masih ada peluru untuk beli lagi sih. Nah, kalau untuk sekarang nih, saya kalau mau masuk ya mungkin nggak dulu sih. Bisa aja sih saya tunggu ranging lagi ke bawah, dan di sini sebenarnya masih ada gap ya. Nah, teman-teman bisa lihat gap ini akan kelihatan nih di sini. Time kecilnya tuh ada gap. Bisa aja sih dia close di gap di sini. Tapi kalau semuanya nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau pullback, saya mau cari pullback, cari higher low atau cari ranging area ya di 950 970 ya kalau kita mau sabar tunggu. Anyway, kalau kita mau masuk lebih dulu sih bisa sih teman-teman ya. Mungkin di 1010, di 1000 something. Nah, itu teman-teman mulai bisa masuk untuk entry price pertama nih. Kalau belum punya ya. Oke. Secara company harusnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Nah, kayak amonianya sih nggak nggak langsung jadi sekarang sih teman-teman. Itu masih proses kurang lebih 2000 berapa kemarin saya lihat waktu Bubex. Nah, ini mungkin teman-teman harus manage ekspektasi juga, nggak bisa berharap dia langsung naik kenceng ya. Tapi apakah nanti dia ada dividen atau apa ya, kita masih lihat sama-sama ya. Kalau untuk ESA, ASI gila ya, kemarin sempat bagi dia punya ini lumayan gede juga ya. ASI. Nah, ini nih gara-gara ada pengumuman dividen dia besar, dia langsung gap. Nah, gini-gini nih, biasanya saya prefer untuk nggak masuk dulu. Kenapa? Ini gap segede bagong gini biasanya saya nggak begitu nyaman sih teman-teman kalau untuk masuk ya. Saya lebih prefer masuk waktu harganya agak ke bawah ya. ASI ini lumayan lama loh. Ini saya pernah punya harga berapa? 5.700 kemarin ya. Sempat dijual rugi tahun 2021. Setelah jual rugi dia naik lagi. Nah, anyway, kalau yang saya tangkap apa ya? Selama ini company fundamentalnya bagus, sebenarnya teman-teman sih nggak perlu takut ya untuk hold ya. Cuman bedanya strateginya kita aja. Apakah kalau sebenarnya kita hold, kita punya buying power, punya holding power yang cukup bagus nggak? Kalau sebenarnya teman-teman yang hari-harinya berharap dari trading untuk makan, ya harusnya nggak bisa hold seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin lebih baik kita keluar dulu waktu dia turun, dan kita masuk lagi waktu dapat better price sih. BCA. Kenapa nih BCA?
BCA ya, berapa hari turun juga ya teman-teman ya. Saya masih ngelihat sebenarnya kayak 8325 mungkin good entry price untuk sekarang sih, saya skip dulu sih. 8325 ya, kurang lebih dari sana. AMLT. Nah, mungkin lebih menarik ini sebenarnya AMRT ya. AMRT. Oke. AMRT. Oke, AMRT 2360 ya, 2360 something ya. Harusnya by valuasi sebenarnya dia lumayan tinggi ya, dia punya PE ya. Cuman by structure market sih dia belum patah ya. Kalau kita lihat kemarin, saya pernah mention juga sih. Untuk Alfamart ini ya, benchmark kalau kita mulai di luar ada yang sampai PI-nya sampai 80 ya. Kalau sekarang PI-nya si Alfamart sekitar 60, berarti kurang lebih kalau kita mau ngambil sama aja deh sampai PI 80, berarti harusnya masih ada spare untuk kenaikannya berapa persen ya. Harusnya saya bilang kalau 2830 sebenarnya good entry price ya. Good entry price juga kita lihat volumenya juga terjaga ya. Waktu pullback juga turun volumenya nggak gitu besar ya. Harusnya harga-harga sekarang sih kita berani masuk sih. 2830 kalau untuk Alfamart. Dharma. Sektor menjelang lebaran. Biasa ya kalau sektor menjelang lebaran ya model kayak Mayora lah, terus kayak LPPF lah, MPPA dan teman-temannya ya, terus Era dan segala macam ya, kita tinggal cari aja mungkin dia punya entry price. Indi saya juga cukup suka ya, bukan cukup suka, malah sebenarnya saya suka dan saya tunggu nih ya. Kebetulan kemarin itu kan lumayan ya teman-teman, kalau lihat ya dari bawah sini sebenarnya udah mulai nge-base atau mulai nge-ranging ya, tinggal kita lihat apakah dia berhasil reversal apa enggak. Nah teman-teman bisa lihat dari company sebenarnya gimana kalau untuk Indi itu sempat saya lihat dia punya earning itu kan naiknya gila-gilaan ya. Nah kita harus cek baik-baik ya earningnya naiknya kenapa ya. Terus kalau dari story apa yang bisa drive dia untuk naik ya, apakah yang kemarin bus listriknya dia atau semuanya kan dia punya project sampai di IKN ya. Tapi kan kalau kita lihat kan jarang banget sekarang sekeliling kita ngomong soal IKN. Nah mungkin bisa aja teman-teman masukin watchlist dulu, tapi mungkin jangan masuk sekarang sih gitu ya. Big akumulasi LG, oke ya, itu saya belum tahu tuh siapa yang akumulasi ya. PNLF ya, PNLF tadi sempat kita bahas tuh di grup sama Billy ya. Harusnya PNLF ya, by dia punya value company harusnya masih cukup murah nih. Berapa nih kita lihat ya, PBV-nya dia kurang lebih belum sampai satu kali ya, belum sampai satu kali. Terus perusahaan juga sebenarnya earningnya juga cukup stabil. Harusnya kalau orang value biasanya lumayan suka nih barang-barang seperti ini. Apakah ini good price untuk masuk? Nah, kita berandai-andai nih. Sebenarnya kalau kita ngomong tren udah reversal, tinggal apakah dia jadi continuation ke atas atau enggak. Ya anyway di atas ini ada mungkin target price terdekat ya kalau sebenarnya kita masuk dari 362, tinggal apakah dia bisa naik 748 apa enggak ya. Kita lihat kalau kita memang masih percaya dia punya deal masih jalan atau masih oke, harusnya sekitar 740 itu masih possible ya teman-teman ya. Nah tugasnya kita adalah cari entry price nih teman-teman. Nah bisa nggak kalau semuanya kita anggap ini continuation? Bisa aja. Kalau kita anggap ini potensi jadi continuation, berarti kan mungkin jadi kayak begini nih ya. Wah. Jadi penan. Ya, jadi penan. Nah. Jadi penan kalau kita berasumsi dia jadi penan, sebenarnya dia nggak boleh sampai ujung ini harus bisa terbang, harus sudah bisa jalan ya. Terus kalau dilihat dari volume ya cukup mendukung juga ya, setiap kali kenaikan didukung sama volume ya teman-teman ya. Dan kita lihat makin lama kan range makin kecil ya. Nah, tes semuanya kita lihat potensi dia ini sebenarnya boleh aja sih masuk ke sini. MTech saya masih punya sedikit sih. Tapi MTech ini secara teknikal masih downtrend sih, dan ceritanya belum ada yang menarik. Jadi kalau semuanya kita mau masuk untuk cari rebound doang rada risky ya, walaupun company-nya masih oke, cuman secara structure market dan trend dia masih cukup jelas dia downtrend sih, mungkin nggak dulu sih.
SMGR INTP itu mungkin lebih menarik sih. SMGR INTP ya memang daerah dekat support ya teman-teman ya. Harus diperhatikan 2-3 hari ke depan nanti apa yang bakal kejadian. Tapi kalau semuanya ini dia cukup bisa bertahan daerah sini, sebenarnya kita bisa coba betting masuk ke sini sih gitu. SMGR. Apalagi kalau kemarin coal price-nya udah mulai turun ya. Nah, buat semenan ini sebenarnya untuk DMO dari coal ini sangat penting. Tapi sekarang coal-nya udah turun. Harusnya bukan jadi problem lagi ya. Coba kita lihat INTP. INTP, nah ini mungkin lebih menarik sih ya. Harga-harga sekarang ya INTP ya. Oke, tapi berapa lama ya kalau kita lihat INTP ini biasanya rada pelan ya. Oke, rada pelan juga biasanya. Tapi ini boleh sih kalau kita mau masuk ya. Tapi jangan expect dia jalannya kenceng ya. Pray. Wah, ini barang-barang begini mungkin nggak semua orang cocok sih teman-teman ya. Kalau sekarang harga sekarang sih saya nggak mau sih ya. Cari yang lain dulu deh gitu. Big Banks. Ya. Nggak lupa Big Banks-nya ya oke, Big Banks kalau untuk BRI mungkin kita bisa lihat ya 4670. Di sini ada gap sih teman-teman ya. Saya selalu percaya gap di company yang company yang bagus itu bisa selalu ketutup. Ini sama seperti waktu kita lihat gaps di sini. Ini gaps di sini. Sebenarnya kalau dengan ada gaps ya, kalau teman-teman tradingnya santai aja ya, company yang bagus ini harusnya kita tinggal tunggu aja dia nanti naik-naik sendiri kok. Cuman holding powernya teman-teman ya harus sabar ya. Ini sekitar 6%, cukup oke nggak 6%? Let's say kalau kita punya dana cuman 1 juta 6% ya nanti jadi kelamaan gitu loh. Lebih baik kalau saya dana terlalu lebih kecil, saya cari yang lebih gesit sih. Kalau dana besar ya nggak apa-apa gitu. Kayak BMRI itu mungkin saya lebih suka daripada yang lain. Nah, area-area sekarang sih boleh masuk sih harusnya 7% juga ya. Terus apalagi nih BBNI mungkin ya kalau bank besar. Kalau bank-bank besar ini biasanya bagiannya Aji ya. Aji biasanya kalau lagi turun dia beli lagi ya. Karena dia nggak pernah jual, beli terus ya. Nah buat teman-teman harus perhatiin nih. Kita punya kita punya dompet sendiri gimana? Nggak semua orang itu punya kondisi atau semuanya privilege yang sama kayak Aji atau saya atau teman-teman yang lain. Nah mungkin sesuaiin aja. Kalau untuk saya sih kalau terlalu lambat dan takes time dan uang saya belum gede banget sebenarnya saya akan prefer cari yang lain gitu. Asa sebenarnya lumayan pelan juga ya naiknya. Kalau sekarang kita lihat memang dia mulai ranging lagi. Sebenarnya kalau lagi begini nih saya takutnya dia tuh akan pullback dulu nih. Kalau pullback sebenarnya kita harapin ya pullbacknya jangan cuma 50%, kalau bisa lebih dalam atau sebenarnya sedekat sama dikit dia punya support supaya kita punya risk lebih kecil ya. Harga sekarang kalau masuk ya kita bisa aja masuk initial position. Nanti taking profitnya saya nggak berani terlalu jauh ya mungkin 17%. Tapi kalau sebenarnya kita berharap dia naik sampai 3.400 kemarin valuasi dulu harusnya nggak kejadian ya. Harusnya teman-teman mungkin manage ekspektasi aja. Harga-harga berapa? 940 mungkin boleh mulai cicil entry sih kalau menurut saya di ASA ya. Untuk BRMS, nah BRMS sendiri juga masih ranging besar ya harusnya. Ya, teman-teman mungkin sekitar 9193 itu mungkin target profit paling dekat sih. Tinggal cari entry point aja. Excel, wow, ini lumayan kenceng ya turun ya. Kalau saya cari dulu deh sampai dia benar-benar turun ya, sampai berhenti turunnya atau sampai lebih slowing down waktu turunnya. Nah mungkin sekarang sih nggak mau dulu nih kalau Excel. KKGI ini juga emiten lama nih, saya nggak sentuh. Ini kan masih coal related ya, walaupun dia dibawa deket-deket sama ini ya, deket-deket sama support besar. Tapi kita maunya dia benar-benar ada clear reversal deh kalau mau masuk ini. Tapi ya teman-teman jangan lupa juga
kalau KKGI ini sendiri belum ada good sentiment sih ke arah call ya, mungkin manage ekspektasi aja gitu. Kalau saya cari yang ya barang saya cuma dua itu ya, antara Adaro atau yang Bumi kalau saya lebih sukanya. Wah, laju sih gila sih ya, laju turun udah naik lagi. Nah, barang bagian gini sih harus tunggangin minor trend ya teman-teman ya. WIRG, dari WIRG-nya juga nggak mau dulu deh, belum ada reversal, terus secondary tanya masih turun. Saya skip dulu biasanya kalau gini. UNTR tuh PANI lebih menarik sebenarnya. UNTR juga kemarin, nah ini gap ya, ceritanya hampir sama kayak ASI ya teman-teman ya. Gap seperti ini mungkin jangan terlalu dikejar, just in case dia tutup gap, nanti kita rugi kalau beli harga sekarang sih. UNTR, PANI, wah kalau PANI sebenarnya saya suka, tapi harga sekarang nggak mau ya gitu, cari di bawah aja. Kalau dia ranging pas 1100 ya coba aja masuk ya, harusnya kalau mau trading cepat kemarin 11% juga dapat ya. Nah teman-teman kalau yang tahu tuh grup-grupnya saya tuh ada nih yang beli di sini nih, dari gas 1005 terus udah take profit dari 1200 untuk short term trading ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, yang suka pakai pattern trade ini sebenarnya bisa kelihatan nih. Nah ini cup and handle ya. Ya kalau saya nggak begitu suka sebenarnya pakai pattern trade, tapi kalau kita lihat pattern trade ini sebenarnya kan menunjukkan kalau dia punya structure market itu tidak sedang dalam fase downtrend. Nah tinggal teman-teman target berikutnya berapa yang possible ya. Menurut saya 1510 itu mungkin target berikutnya kalau ada kenaikan ya. Gudang garam ini masih berani ya. Udah turun gini mungkin saya tunggu bawah ya teman-teman ya. Saya takutnya orang-orang yang beli bawah udah pada taking profit sih gitu loh. Gudang garam kalau udah tinggi gini mungkin jangan dikejar ya. Gudang garam dan HMSP mungkin ya teman-temannya. Mungkin HMSP sama lebih menarik waktu dia pullback. BRPT wajar nggak ya kalau BRPT ARB? Oh ya harusnya sih wajar ya. Ya harusnya wajar ya. Cuman kalau begini pullback itu ibaratnya kalau kamu dikasih diskon terlalu banyak itu berani nggak? Jangan-jangan ini barang nggak laku lagi. Nah hal seperti ini walaupun kira-kira dia di dekat-dekat area support, biasanya saya cenderung untuk skip sih. Harga 6860 saya masih mau lihat lagi nanti secondary reaction apa yang ada di sana kalau berdasarkan berdasarkan chart ya. Energi. Nah, kalau ini mungkin jauh lebih menarik. Menurut saya lebih menarik ya, karena ada potensi dia buat ya double bottom atau semuanya kita bisa lihat volumenya waktu di sini lumayan kejaga ya, teman-teman ya. Berarti perdagangannya cukup aktif ya, baik dari buy dan sell ya. Nah, tinggal yang kita harus perhatiin apakah dia bisa berhasil atau semuanya bisa respect dari dia punya support yang di sini. Kalau enggak, mungkin ya sudah. Kalau teman-teman mau lebih aman ya tunggu benar-benar dia dari reversal. Itu mau teman-teman mau pakai reversal pattern, reversal candle, atau mau reversal indicators, reversal dari misalnya dari oscillator punya indicators. Anyway teman-teman cari konfirmasi aja. Memang harga sekarang dekat area support ya. Sebenarnya dia punya risk 9% nggak gitu besar ya. Tinggal benar-benar pastiin teman-teman cari reversal atau tanda reversal yang clear sih. SMA saya nggak begitu suka sih berdasarkan technical ya, turunnya kencang juga ya. Hari ini seperti ini nih, seperti ini nih, naik cepat turun cepat biasanya nggak begitu bagus ya. Saya sih skip ya kalau begini. Ya Bumi akhirnya naik juga Bumi. Nah volume jauh lebih kecil ya daripada waktu kemarin dari bulan Juli Agustus ya. Nah tinggal kita lihat ya teman-teman ya, daerah support ini apakah dia sebenarnya di interest area ini dia bakal benar-benar respect dari supportnya dia apa enggak. Yang kita harapkan dia sebenarnya kan dia ada reversal. Nah sekarang belum ada nih kalau dari Bumi, tunggu dulu gitu biasanya. Oke, ya AMLT volumenya memang kecil ya gitu. Nah kalau kita lihat sekarang yang jalan nih barang yang volumenya kecil-kecil tuh, kayak sini kemarin saya jalan ya volumenya kecil juga ya.
Sido, wah ini barangnya si Richardson. Nah, buat teman-teman yang mau baca reportnya si Sido, sebenarnya teman-teman bisa cari reportnya Trimega itu yang buat si Richard sih. Dia ada jelasin kenapa, Richard nggak ya? Nanti coba teman kenapa kok dia kemarin consider masuk ke Sido. Sebenarnya upside-nya masih ada nggak? Kalau sebenarnya kita lihat ya, di report itu kan biasanya ada target valuasi ya. Nah, target valuasinya berdasarkan apa asumsinya? Nah, teman-teman mungkin bisa baca sih kalau semuanya kayak tertarik untuk tahu lebih dalam soal Sido ya. Tapi untuk sekarang best structure market Sido sih menarik, tapi nggak di harga sekarang juga ya kalau masuknya. Inco tadi sudah dibahas harusnya ya. Mungkin bahas ERA aja. Kita bahas ERA. ERA. Nah, ini mungkin lebih menarik kalau kita masuk 505 ya. 505 lihat volumenya juga masih lumayan bagus ya. Lumayan rame juga ya. Valuasi harusnya dia masih belum mahal sih teman-teman ya. Kalau kita lihat ERA. Cuman kalau kita lihat ERA 1-2 tahun yang lalu memang pergerakannya rada lemot ya. Makanya kita manage ekspektasi aja mungkin kayak 15-10%. Kalau mau trading sebenarnya masih bisa kalau di ERA. ESA tadi udah bahas segala macam, mungkin TAPG nih. Nah, ini kayak beberapa hari lumayan banyak sih yang nanya soal sektor CPO ya. Sektor CPO lumayan pada jalan sih kalau dilihat TAPG. Sebenarnya kalau kita lihat masih di bawah. Kayak DSNG itu udah mulai tinggi sih teman-teman ya. Kita kalau mau masuk begini, ini biasanya saya takutnya udah mulai orang taking profit ya, atau sebenarnya udah mulai pelan gini. Sebenarnya kalau trennya kuat nggak boleh pelan dong ya. Nah, kita cari aja mungkin yang laggard yang masih di bawah kayak LSIP. Nah, ini mungkin masih menarik ya berdasarkan technical ya. Tinggal kita lihat fundamentalnya sama nggak gitu. Dari AALI ya mungkin LSIP ya. LSIP lebih menarik sih. Coba GOSCO gimana GOSCO. Nah, ini juga ranging sih kalau teman-teman mau masuk di sini ya. Terus SGRO, CSRA, CK biasanya kalau teman-temannya. Nah, ini enggak sih CSRA. Nah, ini mungkin kalau kita cari pullback-pullbackan ya, area-area di sini ya 1640 something mungkin bisa lihat ya teman-teman ya kalau mau masuk. Tinggal tapi perhatikan juga ya, dia punya size volume ini nggak begitu besar juga ya teman-teman ya. SMDR, nah ini sebenarnya saya juga lumayan suka. Tapi kalau boleh pilih sebenarnya saya lebih pilih shipping yang arahnya ke komoditi sih teman-teman ya. SMDR area sekarang mungkin masih oke, tapi saya lebih prefer kembali lagi yang arah komoditi. Nah, tapi gini nih, kalau kita lihat SMDR ini kan trennya masih turun ya. Ini sebenarnya masih buat lower high low ya, walaupun di sini buat higher high ya. Nah, kita nggak bisa langsung bilang gara-gara kita lihat ini, oh ini berubah jadi uptrend nih. Terus kita asumsi ini trennya kuat. Nah, kalau semuanya kita mau asumsi trennya kuat, sebenarnya stop loss kita bukan di sini, bos. Stop loss kita harusnya paling jauh di sini yang harus kita prepare. Nah, kecuali kita benar-benar main minor trendnya di sini sebenarnya bisa lihat. Tapi ini pergerakannya minor trendnya juga masih downtrend sih atau ranging ya teman-teman ya kalau kita mau lihat dari sini. Nah, mungkin kalau SMDR nggak dulu nih. Kasusnya hampir sama nih kayak Raja. Dia ranging, tapi kemarin turun kencang, dia turut dekat daerah support ya. Cuman kalau kita lihat support yang di sini, sebenarnya dia kita masih bilang ini respect support ya teman-teman. Kenapa? Karena dia break dari support itu nggak begitu jauh dan dia masih ada kayak perlawanan balik ya. Tinggal kita benar mau lihat apakah 2-3 hari ke depan sebenarnya dia bisa survive atau sebenarnya bisa balik lagi ke atas atau enggak. Kalau untuk Raja seperti itu. ITMG. Wah, stock picknya CC Teresia apa? Nanti deh. Kemarin waktu diajak ketemu kamu nggak mau datang nih Pak Leo. ITMG sih masih ranging besar ya teman-teman ya. Ada beberapa gap area di atas dan di bawah ya. Mungkin kalau teman-teman mau manfaatin gap karena dia ranging bisa juga ya, kurang lebih ya di berapa nih 34.000 something sama 34.725 itu mungkin gap areanya bisa manfaatin. Mas Aji kenapa jarang live?
Aji itu sekarang bukan jarang live, dia ada sih, kemarin barusan live. Tapi Aji itu sekarang lagi bantu di divisi aset manajemen. Jadi kita beda divisi gitu loh. Kalau saya dan Jogi dan Glenn dan kawan-kawan Billy itu kita di divisinya sekuritas ya, retail. Kalau Medco untuk harga sekarang ya kita bisa lihat ya, ini memang overall uptrend, cuman dari sini downtrend masih kuat, secondary masih downtrend ya, walaupun di sini ada respect dia punya support, terus dia mulai coba reverse ya, kita masih mau lihat apa yang ada kejadian di sini kalau semuanya mau main panjang ya. Nah kalau kita lihat Medco ini kan ya masih ada terkait sama Aman ya, kita Aman mineralnya nanti jadi IPO-nya gimana, dan apakah kemarin yang sentimennya Aman itu orang-orang udah bisa terima atau ya mereka bisa adjust untuk valuasinya kemahalan atau kemurahan. Once itu beres harusnya sentimen bagus untuk Medco masih bisa jalan apa enggak kita sama-sama lihat ya gitu. Tapi kalau harga sekarang saya prefer betting waktu di daerah-daerah support ya, atau dia pas ada di bawah. Pegas ini memang mulai ranging. Nah ini boleh masukin watchlist sih teman-teman ya. Kalau dia reverse, nah boleh masuk sih. Sebenarnya apalagi ya kalau kita lihat ya kemarin. Oke, coba kita lihat Cepin dulu deh. Cepin saya nggak begitu suka sih poultry ini ya, rada lambat sih gitu loh. Ini bisa aja sih rebound technical, tapi saya kalau masuk nggak mau sih. Daripada ya mungkin kalau masuk ya di Java-nya ya, Java mungkin lebih lumayan ya. Java atau kemarin kalau nggak salah saya pernah bilang Dewi. Nah ini mungkin lebih lumayan sih menurut saya. ASLC ya masih bergerak di sini-sini doang sih, belum kemana-mana ya. By fundamentalnya ini nih, ada notes beberapa soal ASLC ya. ASLC itu kemarin kan kita lihat ya, dari Caroline-nya itu profitnya dia di second half dari 2023 sih gitu loh. Dengan volume increase yang kemarin di quarter 4 tahun 2022 sebenarnya kenaikan penjualannya itu 43% Q on Q ya. Tapi by full year sebenarnya kenaikannya itu 125% dari target yang mereka tetapkan dari awal tahun gitu. Nah, terus dari JL dia kan ada dua nih, ada Caroline sama JBA-nya. Sebenarnya Caroline sama JBA ini komplement satu sama lain nih teman-teman ya. Dari supply chain-nya, terus dari karena dia bisa jual barang dari JBA ini sebenarnya reduce company punya inventory risk gitu. Terus juga dia yang Caroline ini bakal ada open flagship store ya di Serpong kurang lebih di Maret ya, harusnya bulan-bulan ini nih, Maret 2023. Nah nanti kita sambil lihat nih ada progres yang bagus nggak untuk ASLC. Nah tapi kalau kita lihat si company-nya sebenarnya cukup optimis kalau tahun ini sebenarnya mereka getting better ya. Nah kita masih mau lihat nih teman-teman ya kalau by fundamental story. Cuman kalau dari technicalnya ya dia masih di sini-sini doang ya, walaupun structure marketnya belum patah ya, tapi sebenarnya kita lihat selama dia respect dari structure marketnya ya kita tunggangin aja tren yang masih ada. Coba lihat BMTR ini juga sudah lama nih, BMTR lah. Terus ini masih ranging sih teman-teman ya, rada boring juga sih kalau kita lihat ya. Skip dulu. Kalau ini mungkin RALS yang belum dibahas ya, RALS juga masih ranging ya. Kalau ini saya rada malas biasanya kayak begini. ISSP. Nah, ISSP keras ini sebenarnya saya suka. Cuman ISSP-nya lambat, kerasnya juga sebenarnya belum kemana-mana ya. By fundamental sebenarnya saya suka dua-duanya, tapi saya prefer kerasnya ya. Cuman harganya masih belum kemana-mana ya. Tapi by risk and reward ini perusahaan yang menarik ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, keras. Nah
Ini kalau saya lihat ya dari earningnya dia memang ada kenaikan ya teman-teman ya. Terus dari dia punya net profit 1,2, liability 45, wah lumayan banyak ya. Cuman earningnya memang ada kenaikan nih. Kita masih tunggu sih full result dari 2022. Tapi by structure market atau technical harusnya dia masih lumayan lah, boleh dipertimbangkan. Harta. Wah, ini bisikan dari siapa ya Harta ya? Udah berapa hari ini nggak begitu bisa naik lagi ya. Mungkin dia pullback dulu ya teman-teman. Jangan kejar aja deh kalau Harta. Harum. Oh ya, kalau Harta mungkin saya taking profit sih tadi ya. Harga segitu ya. Harum ya, harganya juga masih belum kemana-mana. Ini masih nickel related dan segala macam nggak kemana-mana. Esa tadi udah, Bumi udah. Ini ada nih, Aji. Harta, kayak BRPT, Antam, Itik. Waduh, ini Itik ya. Jarang nih yang lihat Itik ya. Naik tapi ya. Naik ya. Kalau WIM gimana ya? WIM. Wismilaknya juga wah kena panis sih. Belum begitu menarik sih kalau menurut saya ya. Nah mungkin kayak Agi-nya sih yang lebih menarik. Agi, nah structure. Nah ini harga sekarang nih boleh 2160. Kalau semuanya ini structure market juga masih rapi ya. Kalau dia pullback ya kesempatan untuk masuk dapat better price ya sebenarnya masih boleh juga sih. Temas kalau Temas sih saya cari waktu dia pullback sih. Harga sekarang nggak dulu. Ini good company sebenarnya kita bisa ngomong sih 170 something. Kalau sebenarnya mau coba buy risk and reward aja ya, buy risk and reward aja sebenarnya. Harus sebenarnya masih make sense ya. Cuman harus batasin nih teman-teman. Kalau dia memang waktu dia pullback dan dia berapa hari nggak naik ya mungkin batasin dulu. Teman-teman punya risiko daripada nyangkut ya buang dulu aja kalau dia nggak jalan. Karena kalau memang dia structure marketnya udah benar, harusnya kalau dia respect dan dia mau naik ya nggak boleh terlalu lama juga ya. Kecuali dia masih dalam fase akumulasi. Lah ini kan marketnya sudah berubah strukturnya. Ya kalau semuanya kayak upside 9%, kita mau betting di sini di ELD ya jangan lupa perhatiin dia punya volume aja. Kalau volumenya nggak gitu liquid ya atur lot size-nya aja gitu. SDPC saya sudah nggak tertarik lagi ya. Saya nggak mau waktu dia udah turun gini. Itu cuman waktu kemarin one time shot terus dia pullbacknya cukup dalam, bukan cukup dalam, cukup kenceng sih. Saya nggak begitu, nggak begitu tertarik ya. Sorry. Kita lihat agro ya. Agro masih belum kemana-mana, masih lebih ranging ya. Saya sih masih mau wait and see dulu kalau ke agro ya. Era tadi udah dibahas. ADMR nih, ini sektor jagoan, emiten jagoan yang pada lagi turun trennya ya. Nah begini-begini nih, kalau kita lihat ya, kemarin sempat ranging dapat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, tapi once waktu dia kemarin naik di sini, nggak bisa berhasil respect dari dia punya support, nggak ada turning, nggak ada reversal. Sebenarnya itu tanda teman-teman untuk batasi risk dulu teman-teman ya. Ya jangan lawan trennya ya, kita bisa bilang company-nya mungkin bagus, tapi kembali lagi nih, teman-teman punya periode untuk hold sama setiap orang itu beda. Kalau semuanya kita memang mau invest, tujuannya sebenarnya kita harus prepare untuk masuk average harga yang lebih murah ya. Tapi harga sekarang kalau mau masuk lebih murah dan kita dari awal plannya trading mungkin jadi salah. Nah mungkin menurut saya kalau kita mau trading batasin aja risknya dulu. Goto, saya juga suka tuh Goto. Saya udah masuk sih. Harga-harga sekarang ya kurang lebih 116, 117, 119. Kalau sebenarnya kita manfaatin rangingnya aja, naik turun kurang lebih 45% sih dapat sih. MAPI ya MAPI juga lumayan nih harga sekarang ya. Kalau kita tadi nanya, kalau saham yang berkaitan sama sektor lebaran apa ya? Mungkin MAPI salah satunya. MAPA juga sebenarnya selama structure marketnya nggak rusak ya ikutin aja, nggak apa-apa sih harusnya. Arto hari ini lumayan ya, kemarin ya naiknya berapa persen. Nah ini kalau kita Arto sebenarnya teman-teman lihat ya, ada gap 2 area ini mungkin jadi target kenaikannya. Teman-teman bisa manfaatin aja dari harga sekarang ya.
Kalau dia naik, kalau terus sebenarnya kita mau berharap ini kurang lebih ada 20% ya. 20% ya, tinggal kalau dia turun teman-teman masuk lagi nggak? Ini kan juga gap nih, teman-teman bisa masuk di area gap yang di sini malah sebenarnya ya. Karena kalau kita masuk harga yang di atas itu takutnya dia tutup gap yang di bawah dulu. Mungkin lebih wise kalau teman-teman masuknya di harga gap yang di bawah sih ya, di berapa nih? 2620, 2520 sampai 2620. Upside jadi 30%. Ya kalau sebenarnya 15% aja kadang-kadang kita udah cabut ya. Nah mungkin menurut saya di bawah situ sih kalau mau masuk di Arto. Semen tadi sudah ya, SMKM, wah ini juga udah lama nih katanya. Structure marketnya oke sih. Saya pernah nih main barang begini nih, tapi dari udah lama ya, harga sekarang udah tinggi, jadi ngeri juga ya kalau mau masuk ya walaupun ada volume. Tapi kalau mau trading aja harusnya sebenarnya kalau mau trading aja teman-teman bisa sih masuk di sini, ikut minor trendnya ya. Asumsi kalau dia ada pullback di area berapa, 780 lah, let's say 780. Terus kalau dia ada pullback di sini, risk yang kita jaga mungkin di bawah 705 ya. 705 kalau seumpamanya kita jaga aja dia punya risk and reward by 1/2%, 1/2 ya berapa nih, 9%, berarti ya minimal kalau kita ngomong 9% dapatnya 1/1 ya. Kalau 1/2 ya kurang lebih berapa nih, 18,71% ya. Nah possible nggak? Nah kalau kita udah tahu nih ya mau masuk ke sini, tinggal kita harap yang nggak kita harapkan apa, misalnya dia punya pullback terlalu cepat atau terlalu kencang, terlalu sharp, atau semuanya volume pullbacknya cuma kencang. Nah mungkin teman-teman harus hati-hati aja gitu. Tapi kalau mau masuk ya small time minor trendnya harusnya kurang lebih area-area sini sih boleh masuk sih teman-teman ya. Tapi coba lihat dulu SMKM sebentar ya, saya lihat bentar. SMKM. Wah, mungkin harus hati-hati aja sih teman-teman ya kalau barang-barang begini ya, takutnya nggak begitu liquid ya. MDKA, DMR, MDKA tadi juga sudah dibahas kayaknya. MDKA ya, MDKA sudah bahas, ADMR, Harum, Agi udah dibahas. Asus, nah ini juga lupa nih kita bahas Asus ya. Asus memang mungkin di area-area entry ya teman-teman ya kalau mau ini. Cuman ini nih yang saya nggak suka nih, setiap kali kenaikan ya selalu ada yang buang nih, Jangan-jangan sebenarnya orang-orang bisa masuk lebih rendah sih kalau mau risk and reward. Mungkin saya rasa masuk di bawah sini aja sih kalau mau risk and reward ini oke. Tapi kalau ideal sebenarnya kita harus benar-benar tunggu waktu dia ada reversal sih. Itu sih kalau dari saya rasa tunggu aja waktu dia ada reversal. BBRI udah dibahas, WRG udah, mungkin GIA. Ini kayaknya dari tadi yang tanya laju sama WRG sama ya. Wah, ini sih nggak mau dulu, stay away dulu ya. ADM tadi udah bahas, MAPI juga cepin, udah Excel juga, wins. Wintermar Offshore, saya masih buy, saya masih percaya dengan story dia punya ini ya. Cuman kita masih mau lihat ya apa nanti ada progres nggak dari segi dia punya finansial. Harusnya sih kalau dari sentimen globalnya harusnya akan ada perbaikan sih dari company-nya. Kita sama-sama tunggu aja kalau ini. Wah, barang-barang begini, barang-barang goib ya. Nah mungkin teman-teman kalau barang begini jangan sampai telat keluar aja sih. Kalau harga-harga sekarang sih masuk sih nggak mau sih saya. Melco udah, Unilever, minum jahe hangat, nggak dulu deh kalau begini. Arto tadi udah bahas, Asa udah, Imas, IMJS mungkin ya sekalian ya.
Nggak dulu kalau IMAS, IMJS. Nah ini mungkin tunggu krill reversal. Kalau sekarang belum ya. PSSI. Ini juga nggak mau dulu ya. Mayora mungkin kalau kita lihat, ya ini mungkin masih boleh sih di 2510 kalau ada pullback, atau semuanya kita mau masuk 2550, 2570 itu mungkin boleh. Adaro ini kemarin Pak Pandu barusan masuk, udah keluar sih, tapi ya untuk short term aja ya, kita kalau lihat Adaro memang udah lumayan murah ya, tapi kalau mau masuk batu bara mungkin teman-teman ini dulu deh, jangan terlalu besar dulu sih, karena menurut saya kayak marketnya ini ya liquidity kurang ya, makanya kalau sektornya putar-putar itu tiap hari bisa ganti gitu ya. Mungkin ini yang lebih masuk akal kalau mau main panjang dibuka. Harga-harga sekarang dengan risknya sebenarnya nggak begitu besar ya. Saya lebih suka bukanya daripada beberapa emiten yang tadi kita bahas ya. Asia, mungkin yang dimaksud tuh Aisyah ya, bukan Asia ya. Ya, ini mungkin masih lebih oke kalau kita mau masuk 154 ya. Ambil profit mungkin sekitar 8%. Risknya cuma berapa? 5-6%. Sebenarnya lebih masuk akal. ASI tadi udah dibahas di depan. Kenapa kalau mau masuk nggak sabar nunggu ya? Nah, sebenarnya kalau kita nggak sabar nunggu, itu caranya bisa diakali dengan satu, kita masuk dulu deh, nggak usah terlalu besar. Mungkin initial position dulu. Kalau semuanya kita masuk ketinggian, kita masuk initial position. Tapi kalau semuanya dia turun, kita masih punya peluru berikutnya untuk masuk harga lebih bagus ya. Tinggal diatur aja mau berapa kali masuk. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu kalau semuanya kita masuk, terus kita salah, dan kita risknya berapa persen. Kalau risknya, misalnya kita bisa tahu nih, kalau saya risk 7%, berarti kan kalau saya mau balik modal berikutnya kan harus kurang lebih profit 10%. Kalau begitu kan kita harus cari barang yang bisa profit 10% apa kalau gua salah 7%. Itu dulu. Kalau semuanya kita punya mindset seperti itu, sebenarnya nggak akan ada nih takut ketinggalan. Auto sih nggak mau dulu deh. Kalau semuanya kita tahu risknya dan kita tahu carinya kemana, sebenarnya kita nggak ada tuh reason ketinggalan. Cari kereta lain mungkin lebih gampang daripada ketinggalan beli di atas terus nyangkut deh gitu. INKP ya juga belum menarik. Ya overall belum ada yang begitu menarik ya. Aldo juga ya, ini mungkin ya ranging besar ya teman-teman ya, volume juga nggak so good ya, agak susah ya cari yang ini. Trin properti ini ya, kalau daripada Trin karuan ininya nggak sih. Nah kalau mau properti yang begini, kalau mau yang begini sekalian nih loh, ranging lumayan besar 24%, tinggal lu orang yang cari aja nih berapa sih volumenya nih. Tris ya, kita lihat tuh lumayan loh harusnya Tris ya. Kita lihat nih berapa volumenya kecil ya teman-teman ya, nggak begitu besar ya value-nya. Mungkin batasin aja, jangan terlalu besar lah masuk beginian barang-barang. Bino apa nih? Binomo ada ya? Bino buset, ada beneran? Nggak dah, skip. BSDE ya nggak dulu, belum menarik ya. Trin tadi udah, Asa udah, BBTN mungkin ini sih ya, BBTN dia ada kasih kredit kemana nih, mungkin ke Tower kalau nggak salah ya, dia kasih pinjam. Nah ini juga ya memang area-area sekarang mungkin boleh dilihat ya, tapi kembali lagi ya, kalau BBTN itu biasanya lebih relate ke properti sih teman-teman ya. Wah ini gila sih. RALS tadi udah dibahas. OCBC, maksudnya OCBC apa nih? Oh ini CMB ya, OCBC. Buset, OCBC mana nih? Nih, NISP.
Ya ini juga pernah ada yang tanya sih. Tapi kalau bank mungkin saya batasin beberapa bank besar aja sih gitu. Kalau semuanya ini nggak begitu menarik ya gitu. Bukan nggak begitu menarik, mungkin nggak semua orang cocok sih gitu. Ini MPPA ya masih manfaatin ranging aja. BBYB juga kita masih tunggu ya. Even kayak mother of bank, digital bank saja masih belum kemana-mana ya. Harusnya BBYB apalagi gitu. Dovin, oke. Kalau ada gap atas tuh pasti tutup atau enggak? Depends ya. Kalau sebenarnya gapnya terlalu jauh, sebenarnya kita mungkin nggak yakin dia bakal tutup. Tapi kalau gapnya dekat, mungkin lebih masuk akal untuk ditutup ya. Properti juga saya nggak begitu suka juga ya gitu. Sorry, bukan properti, Wika ya. Nah ini mungkin boleh sih ya kalau kita mau betting harga-harga sekarang ya 280. Kalau dapat sana ya mungkin risknya kurang lebih 7%. Masih boleh. Telkom ya ini juga masih ranging ya. Marketnya rada boring ya. Kayaknya yang bisa nggak banyak sih saham-saham yang bisa kita lihat bagus itu. Nggak gampang maksudnya carinya. APLN ya ini APLN sih mungkin boleh sih kalau APLN. Meta gimana? Meta. Nah ini Meta, Asa, MDLN mungkin nih lebih menarik harusnya. Nah MDLN mungkin kalau saya mau ini 7% risk upside kurang lebih ya 10-14% ya gitu. BTPS nggak dulu, BTPS lagi turun juga ya, belum balik ya. BP juga nggak dulu. Kalau BP mungkin saya lebih suka BNBR-nya ya. BNBR harga sekarang tapi ya. MLPL ya ini masih belum menarik juga ya. Bayan ya ini udah naik tinggi ya. Kalau harga sekarang sih saya nggak mau ya. NSP ya, oke. MMLP nggak menarik juga masih ya. MMLP ya teman-teman ya. Anytime yang saya bisa ambil profit, saya ambil profit kalau di MMLP gitu. TPIA ya oke lah kita manfaatin ranging tapi rada pelan sih ya gitu. WMUU ini unggas ya, nggak mau, masih downtrend. Harum BP dari BAI Udus. Oke, BDMN mungkin ya yang terakhir ya. Ini saya lumayan suka juga BDMN ya. Tapi ini teman-teman lihat udah mulai ranging ya. Trennya udah mulai kayak pelan ya, udah mulai nggak kuat ya. Terus mulai break daripada pergerakan 20 hari ke belakangnya, harusnya sign kalau dia nggak begitu kuat tuh ya. Nah ini mungkin kita lihat ya dari pergerakannya ini naiknya, candlenya ganti-ganti warnanya, ini sebenarnya nggak kuat sih. Kalau saya rasa tunggu dulu deh. Nah benar nih market sekarang kembali kayak sebelum COVID. Yes, betul sekali. Jadi buat teman-teman yang barusan masuk ya atau semuanya kayak dari 2020-2021 ngelihat market ya seperti ini. Hampir sama kayak sebelum COVID ya, seperti ini nih. Memang ada bosen sih ya. IPBE yang nggak menarik juga. MNCN juga kemarin ya saya nggak suka, downtrend masih ya. ANJT, nah ini mungkin ini yang lebih menarik kalau teman-teman lihat ya. Sebenarnya structure marketnya rapi. Kalau mau masuk yang seperti ini lebih gampang kita lihat ya. Saya lebih suka ini sih. Oke, jadi udah 1 jam ya kita sama-sama ya teman-teman. Anyway, besok sih bisa ketemu sama si Tere ya. Kalau nggak salah biasanya harusnya harinya Tere ini. Nah nanti kita sambil sama-sama lihat ya teman ya. Teman-teman kita lihat mungkin any pergerakan atau semuanya any insight yang ada yang menarik ya. Biasanya Glenn dan tim akan post di Terima Ideas ya. Nah nanti kita sama-sama ketemu ya. Mungkin minggu depan akan balik lagi ke saya Billy ya sama Jogi ya hari Selasa seperti biasa ya. Nanti Glenn biasanya hari Senin ya, besok mungkin sesinya Tere. Nanti kita sambil update lagi. Semoga marketnya getting better ya teman-teman ya minggu ini. Nah buat teman-teman yang hari
yang mungkin ada kosong hari Jumat ya, mau meet up sama kita boleh juga tuh. Oke, kalau gitu thank you so much ya buat teman-teman atas waktunya.